perempuan kalau dia pintar, kalau dia bisa diajak diskusi, maka suaminya akan beruntung. Dia punya partner dalam hidup dia untuk mensupport dia, untuk memberikan pandangan, untuk tempat dia bercerita, tapi tidak terbebani karena perempuan ini tidak nyambung. Mai, kamu muda, cantik, uh, di usia yang sangat muda ini kamu udah S3. Kamu pernah nggak sih dianggap sama kawan-kawan ambik banget sama cita-citaku sendiri? Terus Pernah Kak, gimana kamu deal bahkan with that? sama teman-teman, ya kalau Maya yang dulu mungkin akan, aduh iya ya ambisius banget ya, akhirnya mungkin akan lebih memperlambat gerakan. Tapi kalau sekarang Maya yang sekarang akan nganggap kayak ya udah, kamu punya pilihan kamu yang nggak pernah aku singgung kan, kamu punya pendapat dan tujuan yang nggak pernah aku ganggu. Dan kalau kamu merasa terganggu dengan apa yang saya kerjakan, coba sebutkan satu aja apa yang sudah saya lakukan yang mengganggu kehidupan kamu pribadi gitu. Itu kalau ada yang secara langsung, aku tanya kayak gitu Kak. Karena gimana ya? Karena emang apa yang saya lakukan itu buat diri saya gitu, bukan untuk nge-impress siapa-siapa, bukan untuk menyombongkan diri atau membanggakan siapa-siapa, tapi emang menganggap ini adalah hal yang saya sukai dan ini yang saya ingin kerjakan. Kalau kamu bilang ambisius, setelah diskusi juga sama banyak teman-teman yang lain, menurut kita ambisi itu diperlukan. Tapi kenapa ambisi itu diperlukan? Supaya kita tahu kita mau melangkah kemana, supaya kita bisa membuat jalan untuk tujuannya kemana gitu. Karena kalau misalkan kita nggak jelas, kita nggak punya ambisi, biasanya jadi lebih malas-malasan atau lebih tidak terarah jalan hidupnya. Tapi selama sifat ambisius tadi tidak mengganggu personal orang lain, tidak menyinggung siapapun, dan tidak merugikan diri kita, misalkan yang sampai, kalau kakak pernah dengar kabarnya ada yang dulu sempat ada berita 7 hari tidak tidur mengerjakan tugas akhir, akhirnya meninggal gitu. Ya maksudnya selama kita tidak merugikan diri sampai seperti itu, ya udah, ambisi yang kita punya itu tidak pernah salah gitu. Jadi kayak ini reminder juga buat Maya dan buat teman-teman semua, kalau ada orang yang mengatakan apa yang kamu usahakan adalah ambisi, maka keluarlah dari orang itu, jauhi orang itu, karena tandanya hidup dia itu tidak punya tujuan. Ada hidup dia nggak punya goal ya. Karena serius banget Mai, karena nggak ada orang besar, nggak ada orang sukses yang nggak ambisius. Coba sebutin orang sukses mana yang nggak ambisius. Pasti dia punya at least visi kan, at least tujuan, at least goal. Dan yang namanya produktivitas, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari di akhir. Ngerjain sesuatu, what's the goal? Masuk dalam satu kegiatan organisasi, bahkan hanya sekedar untuk memutuskan akan melakukan apa, what's the target? Jadi, dan ini menarik, ada banyak penelitian yang menyebutkan gak ada orang sukses yang tidak menetapkan goalnya dari awal. Yang sebenarnya menetapkan goal ini kan adalah bagian dari banyak orang menilai ini sebagai ambisius. Dan saya lihat ini menarik karena we are not trying to impress people. Kita nggak sedang berusaha untuk nge-impress orang lain, dan ternyata ini mindset Maya dalam beraktivitas, dalam mengejar target-target Maya. Kita sedang berupaya untuk menjadi lebih baik dari diri kita, dan poin ketiga yang saya dapat adalah kontrol apa yang bisa kita kontrol. Benar nggak? Kita nggak bisa kontrol orang lain mau berpikir apa, kita nggak bisa kontrol orang lain akan berlaku seperti apa. Yang bisa kita kontrol kan adalah pikiran kita sendiri, pilihan sikap kita atas perkataan orang terhadap kita, dan pilihan sikap kita atas perbuatan orang terhadap kita. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang atas target, cita-cita, selama pertama tadi kalau Maya bilang tidak mengganggu orang, yang kedua standarnya baik dan benar, dan go get it, perjuangin. I do really agree with you, Mai. Dan sebelum saya tanya ke kakak panelis 1 dan 2, ada yang pengen ditanyain. Ini sebenarnya juga pertanyaan sejuta umat. Mai, kamu kan perempuan, Mai. Ada nggak sih pandangan-pandangan perempuan mah ngapain kuliah jauh-jauh, kuliah tinggi-tinggi, nanti juga baliknya ke 3 kur itu lagi. Nanti cowok-cowok nanti banyak yang takut ngedeketin kamu. Ada nggak sih pandangan-pandangan kayak gitu datang ke Maya, dan gimana Maya nanggapinnya? Dari internal enggak, mungkin karena orang tua juga anggap anaknya masih kecil, jadi nggak terlalu mikirin terkait hal lain. Tapi kalau dari eksternal itu anak pertama, Kak. Kamu anak pertama dari? Ya, 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara, oke. Mungkin kayak apa ya, kalau dari internal nggak ada, tapi dari eksternal cukup banyak sekarang. Belum lagi perempuan-perempuan lain yang juga lagi dalam posisi kayak Maya, sedang sekolah tinggi atau mengejar karir, terserah mau sekolah tinggi atau mengejar karir, terus disinggung kayak
kamu ambis banget, nanti kamu susah cari jodoh atau susah didekatin dan semacamnya. Kalau menurut Maya pribadi, nggak usah khawatirin hal itu. Kalau perkara jodoh ya Kak, orang yang baik adalah untuk orang yang baik. Orang yang buruk juga mungkin akan dapat orang yang buruk juga gitu loh. Jadi kayak apa ya? Maya berusaha itu buat diri Maya, bukan buat nanti dideketin orang lain, bukan buat diapakan orang lain dan semacamnya, bukan. Tapi apa yang Maya usahakan itu untuk kehidupan Maya sekarang, nanti, dan di akhirat nanti gitu loh. Jadi bukan bukan untuk apapun lah itu yang orang lain tanggepin. Terus gimana ya, kayak tadi terkait perempuan buat apa sekolah tinggi-tinggi toh nanti bakal jadi ibu rumah tangga. Ini pernah Maya sebutkan. Paling tidak hakikatnya orang Minang, di Minang itu perempuan itu apa ya, sangat dituakan dan dihormati ya Kak di Minang. Jadi menurut Maya kayak gimana caranya kita bisa dihormati, didengarkan, dihargai kalau kita tidak punya pemikiran yang baik, kalau misalkan kita tidak punya tindakan yang luas, lugas gitu. Bagaimana orang bisa meyakini kita, jangan hanya karena adat, itu pertama. Yang kedua, tidak pernah ada ajaran, ini dalam agama Islam ya, tidak pernah ada ajaran, ayat, atau apapun hadisnya menyebutkan hanya laki-laki yang boleh memiliki ilmu dan karir yang tinggi. Nggak ada. Disebutkan siapapun yang ingin sukses di dunia, maka kejarlah ilmu dunia. Mau sukses di akhirat, kejarlah ilmu akhirat. Siapapun yang mau sukses dunia dan akhirat, kejarlah ilmu dunia dan akhirat. Tidak pernah disebutkan khusus laki-laki yang ingin itu, nggak ada gitu. Atau kayak khusus perempuan, kamu itu tidak usah sekolah tinggi karena kamu hanya akan menjadi istri misalkan atau menjadi ibu. Justru itu, bukankah itu tujuan sebenarnya? Sering disebutkan juga di balik lelaki yang hebat ada wanita yang luar biasa di belakangnya sudah mensupport dia gitu. Jadi kayak gimana ya? Perempuan kalau dia pintar, kalau dia bisa diajak diskusi, maka suaminya akan beruntung. Dia punya partner dalam hidup dia untuk mensupport dia, untuk memberikan pandangan, untuk tempat dia bercerita, tapi tidak terbebani karena perempuan ini tidak nyambung. Pertama. Yang kedua, kalau perempuan ini hanya akan jadi ibu, hanya akan tadi, bukankah bagus ada seorang ibu atau ada seorang guru yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir gitu loh. Kayak kamu nggak perlu khawatir tentang kecerdasan atau karir yang kamu capai sebagai perempuan. Karena apapun yang kamu usahakan itu buat diri kamu. Kamu nggak bisa bergantung sama siapapun, entah itu sama laki-laki ataupun sama orang tua gitu. Kamu akan hidup untuk diri kamu sendiri. Jadi itu sih Kak yang selalu Maya tekankan, kayak aku nggak begitu peduli sama apa yang orang ucapkan selama itu aku bukan, yang apa yang diucapkan itu bukan hal yang membuat aku mengganggu orang lain gitu. Apa yang dia ucapkan itu hanya sebatas ngerasa mungkin dia ingin juga tapi tidak bisa. Atau mungkin kalau tadi ada situasinya nanti teman-teman minder atau ada cowok yang takut dekat, berarti emang dianya aja yang merasa not good enough buat kita gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, akan selalu ada orang yang cocok sama kita, akan selalu ada lingkungan yang akan mendukung dan akan memperhatikan apa yang kita punya gitu. Habis ini Mai, 2 aja pilihannya. 1, cowok-cowok akan mundur semua karena saking kamu bisa dengan sangat lugas menyampaikan apa yang ada di pikiran kamu. Dan yang kedua, cowok-cowok bakal lebih berusaha untuk mendekati kamu karena mindset kamu bahwa justru beruntung memiliki perempuan yang berpendidikan dalam tanda kutip tadi. Oke, tadi punya sebetulnya banyak pertanyaan tapi coba saya tahan dulu. Saya lempar dulu ke kakak panelis pertama dan kedua, ingin ikut memberi tanggapan atas apa yang tadi kita diskusikan atau ada yang pengen ditanyain, silakan. Baik, sebetulnya mungkin ingin menanggapi. Ini suaranya terdengar ya? Terdengar. Oke, jadi ingin menanggapi tadi terkait dari pembicaraan ini, saya menyimpulkan bahwa, atau saya teringat salah satu pernyataan bahwa tiap orang itu punya energi untuk dialirkan dan disalurkan. Nah, ketika energi itu tidak dialirkan dan disalurkan dengan baik dan benar, itu akan jadi problem. Nah, tadi Mbak Maya itu kan seolah-olah mengatakan bahwa ya saya menyenangi ini dan ketika dia menyenangi kan ada energi yang mengalir ke situ sehingga ya membuat dia terfokus ke situ gitu. Karena ketika energi itu tidak tersalurkan, biasanya akan tersalurkan ke hal lain yang bisa jadi hal itu negatif. Hal itu negatif. Sama ada satu quote yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini. Quote-nya itu berbunyi begini, Mbak Sani dan Mbak Maya.
kalau ditanya apa tantangan paling menantang atau paling men-challenge adrenalin dan keberanian seseorang dalam hidup, maka jawabannya itu sebetulnya bukan kamu bisa mengendarai kendaraan secepat apa, kamu bisa berenang sejauh mana, kamu bisa bertindak senekat apa. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan terkait kamu bisa di-challenge adrenalin kamu tuh sampai ke titik mana sih? Nah, sebetulnya penyaluran adrenalin itu yang paling tepat itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar dengan cara yang maksimal gitu. Dan itu tidak semua orang bisa. Banyak orang yang menganggap itu hal remeh, padahal itu adalah challenge terbesar yang ada sebetulnya. Bukan kita pakai narkoba, bukan kita bertindak nekat, tapi bertindak baik dan benar dengan maksimal. Itu tidak semua orang bisa dan banyak orang gagal. Itu saja yang ingin saya tambahkan, Mbak Terry.